Pemirsa masih di IDX Session Closing dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan dalam sidang paripurna 11 Juli 2023 dan kondisi ini direspon positif oleh saham-saham di sektor kesehatan. Lantas bagaimana sebenarnya valuasi saham di sektor kesehatan untuk saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Usai DPR mengesahkan rancangan undang-undang kesehatan, pasar saham kesehatan khususnya di subsektor rumah sakit merespon positif dengan mayoritas menunjukkan penguatan. Dan penguatan mayoritas saham emiten rumah sakit dan klinik kesehatan masih terjadi pada sesi pertama perdagangan hari ini. Di sisi lain terdapat sejumlah saham emiten rumah sakit yang masih terbilang murah, kendati sudah di atas rule of thumb 10 kali hingga 15 kali. Saham emiten pengelola laboratorium klinik Prodia, yakni Prodia Widya Usada, memiliki PE rasio termurah di antara yang lainnya, yakni 19,03 kali. Angka tersebut di bawah rata-rata PER sektor 28,09 kali dan PERs ASEAN 30,67 kali. Selain itu, emiten berkode saham PRDA ini juga menawarkan tingkat pengembalian ekuitas atau ROE yang baik, yakni 12% atau di atas rata-rata sektor sebesar 5,12%. Walaupun masih di bawah rata ROE, perusahaan pengelola rumah sakit dan klinik di ASEAN yang mencapai 17,89%. Adapun valuasi saham Siloam International Hospital yang mencapai 26,05 kali di atas laba PER saham juga cukup atraktif. Meski masih di bawah rata PER sektor RI dan perusahaan sejenis di kawasan ASEAN. Dan angka pengembangan ekuitas emiten berkode saham Silo ini juga menjadi salah satu yang tertinggi di antara emiten rumah sakit lainnya, yakni sebesar 13,84%. Investment Bank Panin Sekuritas Indra Ten dalam program Power Breakfast pagi ini menilai valuasi saham emiten sektor kesehatan memang sudah cukup mahal. Ya sebenarnya walaupun kita tahu lah sektor kesehatannya ini walaupun minim regulation kemarin pun sebenarnya valuasi ini lumayan ekspensif ya. Jadi itulah mungkin saya lihat penguatan sektor kesehatan lebih terbatas sih gitu. Secara umum, pengesahan undang-undang kesehatan berpotensi berdampak positif terhadap pengelola rumah sakit dalam jangka panjang, mulai dari meningkatkan tingkat okupansi dan ekspansi rumah sakit, sehingga kunjungan pasien akhirnya berdampak dalam kinerja pendapatan dan bottom line perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel.